Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Roh Kudus dari Bapa dan Putra, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus atas para rasul, para murid, dan Bunda Maria. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itulah yang terjadi seperti difirmankan Yesus pada hari ini. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudari terkasih, setelah kita menyelesaikan doa novena mohon kedatangan Roh Kudus sejak hari raya kenaikan Tuhan yang lalu, hari ini Tuhan menghadiahkan apa yang telah difirmankannya kepada mereka yang percaya kepadanya. Ia pergi kepada Bapa dan tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, melainkan bahwa ia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang berasal dari Bapa yang diutus dalam namanya. Hari ini kita memperingati dan mengenangkan peristiwa mulia tersebut, yaitu bahwa Roh Kudus telah dianugerahkan kepada kita supaya kita percaya kepada Yesus dan memberitakan serta bersaksi kepada dunia tentang cinta Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menebus mereka dari dosa-dosa mereka. Inilah mujizat pertama yang dikaruniakan kepada para rasul. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar para rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mungkinkah ada alat penerjemah yang diletakkan di telinga mereka itu
sehingga apa yang dikatakan para rasul segera mereka pahami? Saudara-saudari terkasih, Roh Kudus telah datang. Roh penghibur telah hadir. Ia membuat banyak telinga memahami apa yang dikatakan oleh para rasul dalam bahasa mereka masing-masing. Perhatikan, orang-orang itu bisa memahami perkataan para rasul, sekalipun memiliki bahasa ibu yang berbeda. Tetapi mereka bisa memahami dalam bahasa mereka masing-masing. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadonia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Roh Kudus yang turun atas para rasul bukan hanya diperuntukkan buat mereka saja, melainkan telah membuat banyak telinga melihat kedahsyatan kuasa Allah yang memampukan orang mengerti apapun yang dikatakan oleh para rasul. Saya mengertinya seperti ini. Belum ada earphone, penerjemah bahasa, tapi orang-orang yang mendengarkan perkataan para rasul telah memahami itu semua dalam bahasa ibu mereka masing-masing. Seandainya di situ ada orang Jawa, orang Batak, orang Bugis, orang NTT, orang Tionghoa, orang Vietnam, mereka juga bisa mengerti kata-kata para rasul itu. Apa katamu tentang ini? Saudara-saudari terkasih, itu baru awalannya saja. Yang terpenting adalah ini: firman Yesus, penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan menggantikan peran sentral Yesus sebagai seorang guru. Roh Kudus akan melengkapi kekurangan para rasul yang secara manusiawi memiliki banyak keterbatasan. Roh Kudus yang kita peringati turunnya pada hari ini adalah Roh Allah yang diminta Yesus kepada Bapa untuk menyertai gereja kudus sampai selama-lamanya. Hari ini kita mau memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus penuh rasa syukur sebab Ia telah menyertai gerejanya sampai hari ini dan menuntun serta mencerahkannya, sehingga kita mendapatkan pendidikan yang benar tentang kasih Allah itu. Perhatikanlah bahwa Tuhan menyertai Bapa Suci dan para Bapak Gereja, para kardinal dan para uskup,
para teolog dan ahli kitab suci, magisterium gereja, kuasa mengajar gereja yang tidak dapat sesat adalah berkat bimbingan Roh Kudus yang diutus Yesus dan kita peringati pada hari ini. Marilah kita selalu tetap memohon peran serta Roh Kudus agar mengajar kita setia pada pendidikan gereja Katolik. Apakah aku sudah hidup dalam doa yang aku mohon untuk dibimbing Roh Kudus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas Roh Kudus yang telah Kau curahkan atas gerejamu. Semoga Roh Kudus menolong kami untuk memahami ajaran Tuhan Yesus serta melaksanakannya dengan setia demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.